Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Asih Septi Wahyuni, SST MSI, selaku pemateri kuliah pada pagi hari ini, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara praktisi mengajar di dalam kampus pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya, izinkan saya atas nama MC sekaligus moderator untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanya-jawab, yang keempat, kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pematerian kuliah metode statistika 2 tentang materi uji McNamara dan uji Cochrane yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Asih Septi Wahyuni, SST MSI, yang merupakan pegawai negeri sipil di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada MC Ade Gayuh ya, selaku MC di acara ini. Jadi suara saya terdengar cukup jelas? Cukup jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua ya. Saya anggap semua adik-adik karena kita terpaut usia cukup jauh ya. Saya sudah merasa tua di sini. Jadi terima kasih sekali kepada adik-adik yang sudah menerima saya, sudah mengundang saya sebagai salah satu dosen praktisi ya, mengajar statistik di ITTP. Jadi untuk sebelum kita mulai materi ya, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalan saya mungkin tadi udah sekilas dijelaskan oleh adik Gayuh. Saya di bekerja di BPS Kabupaten Banyumas. Dari 2019 saya di Banyumas. Sebelumnya dari 2011 sampai 2019 itu saya di Sumatera Utara. Jadi saya lama di Serdang Bedagai, kemudian Tapanuli Tengah, baru saya pulang kampung ke sini. Jadi ini sebenarnya kampung halaman ya. Dulu saya itu dari kecil sampai SMA, dari SD sampai SMA itu di Purwokerto, kemudian melanjutkan sekolah D4 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta, kemudian melanjutkan S2 Matematika di Universitas Sumatera Utara. Mungkin seperti itu aja perkenalan dari saya. Jadi background saya dari S1 Statistik, S2-nya Matematika. Di sini saya akan tentang uji McNamara dan uji Cochrane ya. Saya izin share screen ya. Bentar, ini agak lama ini. Ini kuliahnya masih online semua ya? Iya. Oh, iya. Ya, jadi kalau saya biasa dipanggil Bu Asih ya di BPS. Kebetulan nanti siang saya itu mau ke ITTP, mau ada pertemuan dengan dekan ya, membahas perjanjian kerjasama antara ITTP dengan BPS Kabupaten Banyumas. Tapi semuanya nggak ada ya, nggak ada di kampus ya. Sebentar, Mungkin ini agak ada yang ngurusin organisasi. Oh iya. Jadi untuk materi statistik sebelumnya diajar oleh Ibu Atika ya? Iya, benar. Oh, iya. Maaf sebentar ya. Ini sharing saya sudah kelihatan belum ya? Di saya masih hitam. Oh. Di sini udah kelihatan? Oke, salah.
Sini sudah kelihatan? Sudah. Uji Kohran dan McNamara ya, kelihatan. Sudah sesuai ya, Uji Kohran dan McNamara ya, bacaannya ya? Sudah. Ya, jadi di sini saya akan mengisi materi tentang uji Kohran dan McNamara. Jadi uji ini memang terdengar asing ya, terdengar asing karena memang uji ini adalah uji statistik yang penemunya adalah Kohran dan McNamara seperti itu kira-kira. Jadi uji ini adalah merupakan uji dalam statistik non-parametrik ya. Jadi untuk uji McNamara itu adalah uji yang pertama ya. Uji yang pertama, sedangkan uji Kohran itu adalah pengembangan dari uji McNamara. Jadi uji yang sederhana itu yang paling sederhana adalah uji McNamara, kemudian dikembangkan lagi oleh uji Kohran namanya. Jadi uji Kohran. Jadi dalam uji McNamara ini digunakan untuk dua sampel yang berpasangan. Jadi uji McNamara digunakan untuk melihat bagaimana keadaan sampel sebelum diberi perlakuan ya, sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan, apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi di sini uji McNamara bertujuan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan terhadap sampel. Apakah perlakuan itu efektif untuk meningkatkan suatu kejadian gitu. Apakah kita akan melihat apakah sebelum diberikan tes itu lebih baik atau malah lebih buruk gitu dibandingkan setelah diberikan perlakuan seperti itu. Nah, contohnya untuk uji McNamara ya, di sini kita contohkan misalnya suatu perusahaan otomotif, dia ingin mengetahui apakah penggunaan iklan itu akan meningkatkan penjualan dari usaha perusahaan otomotif tersebut. Jadi, kita melihat data-data penjualan sebelum memasang iklan seperti apa, data penjualan di perusahaan otomotif itu setiap harinya. Kita melihat penjualannya, kondisi sebelum dipasang iklan. Kemudian kita lihat data setelah dipasang iklan, kondisi penjualannya itu seperti apa? Apakah meningkat atau tetap atau bahkan menurun gitu. Jadi di sini kita melihat seperti apa efektivitas iklan dalam treatment yang dilakukan, yaitu iklan ya dalam penjualan otomotif. Jadi hipotesis yang dipakai di sini adalah H0-nya adalah tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah dilakukan treatment atau perlakuan. Kemudian H1-nya adalah ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah dilakukan treatment atau perlakuan. Nah, ini adalah H0 dan H1-nya. Kemudian selanjutnya adalah syarat dari uji McNamara. Jadi syaratnya adalah sampelnya itu merupakan sampel yang berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Jadi datanya itu adalah harus data yang sama, populasinya harus sama. Perbedaannya adalah kondisi sebelum diberikan perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan. Itu namanya sampel yang berpasangan. Kemudian syarat yang kedua adalah skala ukurnya adalah datanya berupa data nominal. Yang mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya, seperti apa data nominal itu, yang misalnya ini ya, tinggi badan bisa juga berat badan, seperti itu ya. Kemudian data frekuensi disusun dalam tabel kontingensi berukuran 2x2. Nah, ini adalah perbedaan dari uji McNamara dan uji Kohran. Uji McNamara ini hanya dapat melihat sampel berpasangan dua sampel. Itu. Sedangkan uji Kohran nanti dia lebih dari 2. Nah, kemudian untuk statistik uji McNamara di sini digunakan untuk menguji signifikansi setiap perubahan yang diobservasi dengan metode ini. Jadi kita perlu membentuk suatu tabel frekuensi yang berupa bentuk segi 4. Jadi ini adalah tabel yang harus kita buat ketika kita akan melihat seperti apa efektivitas dari treatment yang sudah dilakukan. Jadi di sini adalah tes sesudah dan tes sebelum. Misalnya tes sebelumnya itu adalah positif dan setelah dites dia ternyata hasilnya negatif, maka dituliskan di kolom A. Kemudian jika
tesnya sebelum adalah positif, kemudian sesudahnya juga positif, kemudian angkanya dimasukkan di B. Jika tes sebelum itu hasilnya negatif, kemudian tes sesudahnya negatif, maka dimasukkan di kolom C. Kemudian tes sebelum negatif, kemudian tes sesudah positif dimasukkan di kolom D. Jadi di sini kategori ini menunjukkan bahwa untuk kolom A dan D adalah angka yang menyatakan ada perubahan baik sebelum sesudah. Sedangkan kolom B dan C menunjukkan tidak ada efeknya. Sebelum dan sesudah itu sama-sama positif di B, sedangkan di C itu sebelum dan sesudah sama-sama negatif. Jadi untuk melihat efektivitasnya kita menggunakan data yang ada di kolom A dan D, yaitu kolom yang mengalami perubahan baik yang dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Seperti itu. Jadi karena A ditambah D itu menunjukkan total dari individu yang berubah, maka setengah dari A plus D itu adalah frekuensi yang diharapkan berada di bawah H0. Nah, untuk rumus uji McNemar di sini, menggunakan tabel chi-square ya, statistik ujinya adalah chi-square. Chi-square ini sama dengan A dikurangi D dalam tanda mutlak ya, berarti negatif, hasilnya tetap positif ya. Misalkan A-nya 10, D-nya 70, berarti 10 kurang 70, 60, minus 60 kan. Tapi karena di sini menggunakan tanda mutlak, berarti tetap 60. 60 misalnya berarti dikurangi 1, berarti 59 dikuadratkan. Berarti 59 dikuadratkan. Dibagi A ditambah D. Tadi A misalnya 10, D-nya 60, berarti dibagi 10 tambah 60 yaitu 70. Berarti 59 kuadrat dibagi 70. Itu adalah nilai statistik uji chi-square. Nah, kemudian nanti dari statistik uji itu, statistik hitungnya chi-square itu dibandingkan dengan nilai chi-square tabel. Seperti apa nilainya? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, di sini saya berikan contoh ya. Contoh soal untuk uji McNemar. Nah, di sini contohnya suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh iklan yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Jadi, dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak sebanyak 200 orang. Sebelum diberikan iklan, terdapat 50 orang yang membeli barang dan 150 orang yang tidak membeli. Jadi, sebelum adanya iklan itu 50 orang tidak membeli barang, sedangkan 150 orang itu tidak membeli, kan sangat sedikit ya. Kemudian setelah iklan diberikan, dalam pertandingan olahraga ternyata dari 200 orang tersebut terdapat 125 orang yang membeli dan 75 orang yang tidak membeli. Nah, walaupun dari data ini itu kita melihat sudah berbeda ya, sudah terjadi kenaikan, tapi kita harus melihat secara statistiknya apakah memang benar iklan itu memang berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penjualan dari barang itu. Di sini adalah pertandingan olahraga. Nah, jadi dari 125 orang yang membeli itu, ternyata 40 pembeli itu adalah pembeli tetap, yaitu dari yang sebelum adanya iklan dia membeli, setelah adanya iklan dia juga tetap membeli. Nah, kemudian sisanya 85 orang itu berubah dari yang awalnya dia tidak membeli menjadi membeli setelah adanya iklan. Kemudian sisanya ya kan tadi 200. 75 orang itu kan tidak membeli ya. 75 orang itu kita lihat lagi, ternyata dari 75 orang itu 10 orang itu berubah yang semulanya membeli menjadi tidak membeli gitu. Jadi 10 orang awalnya sebelum adanya iklan dia membeli, tapi setelah adanya iklan justru dia tidak membeli. Dan kemudian sisanya 65 orang ini konsisten tetap tidak membeli, baik ada iklan maupun tidak ada iklan. Nah, kemudian kita harus menguji apakah memang benar-benar signifikan adanya iklan itu mempengaruhi penjualan. Jadi di sini dengan taraf signifikansi 5%, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan? Jadi di sini ya hipotesisnya untuk H0 adalah tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan. Jadi
mau ada iklan atau tidak ada iklan, penjualannya tetap sama untuk H0. Sedangkan H1-nya kita yakin bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan. Jadi di sini tingkat signifikansinya alfanya adalah 5% atau 0,05. Kemudian statistik ujinya, kita karena penelitiannya bertipe 2 sampel dan berhubungan dengan data yang skalanya nominal dengan 2 kategori yaitu sebelum dan sesudah, maka setelah kita menggunakan uji McNamara. Di sini kita buat tabel ya, sebelum membeli berapa orang yang sebelum membeli, kemudian sebelum iklan itu membeli, kemudian sesudah ada iklan dia tidak membeli, itu ada 10 ya tadi. Kemudian berapa orang yang sebelum membeli, sebelum adanya iklan dia membeli, kemudian setelah adanya iklan dia itu membeli. Tetap membeli ya, berarti 40. Kemudian jumlah yang sebelum adanya iklan dia tidak membeli, dan sesudah ada iklan juga tetap tidak membeli, itu ada 65 orang. Kemudian yang sebelum adanya iklan dia tidak membeli, kemudian setelah adanya iklan dia membeli, itu ada 85. Kemudian nilai dari sini kita peroleh nilai A-nya ini 10 ya, D-nya 85. Kemudian dihitung nilai chi-square-nya adalah 10 dikurangi 85 dalam nilai mutlak dikurangi 1 dikuadratkan dibagi 10 plus 85. Hasilnya adalah 57,64. Ini nilai statistik hitung dari chi-square. Kemudian angka ini kita bandingkan dengan chi-square tabel. Jadi kan karena kita itu tadi nilai alfanya adalah 0,05. Jadi kita lihat nilai chi-square-nya adalah 0,95 ya. Di sini 0,95. Kemudian kita melihat N-nya ya. Ini adalah 1 karena ada 2 sampel yang berpasangan ya. Jadi N-1 itu 1. Jadi nilai statistik ujinya adalah 3,84. Dalam kasus ini, besarnya sampel, N-nya 200, banyaknya soal yang berubah dari membeli ke tidak membeli itu 10 orang, kemudian yang berubah dari tidak membeli ke membeli sebanyak 85 orang, kemudian 65 orang tidak berubah atau tetap yaitu tidak membeli 40 orang, dan yang tidak berubah tetap membeli, tadi 40 orang, yang tetap berubah untuk tidak membeli adalah 65 orang. Jadi dari tabel diperoleh nilai chi-square hitungnya adalah 3,84. Karena nilai chi-square-nya itu adalah lebih besar dari nilai chi-square hitung, maka keputusannya adalah tolak H0. Tolak H0 ya, berarti kan kita terima H1 ya. H1-nya apa tadi? H1-nya adalah terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan. Jadi kesimpulannya, data sampel yang ada dengan tingkat signifikansi 5% dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara proporsi penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan. Jadi dapat dikatakan bahwa iklan yang diberikan itu efektif. Nah, itu adalah cara manualnya ya, teman-teman. Cara manualnya. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya kalau kita menggunakan SPSS ya. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan SPSS. Jadi di sini cara dalam menggunakan SPSS kita menginput ya, menginput ini record dari 200 pelanggan ya. Dari 200 pelanggan kita input ini kodenya hanya 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Itu artinya ketika dia 1 berarti dia bisa kita definisikan membeli. 2 itu tidak membeli. Bagaimana kondisi dia? Si A misalnya dia sebelum membeli tetap membeli. Kemudian setelah ada iklan dia tetap membeli. Berarti kodenya adalah 1, 1. Kemudian record yang kedua, ini orang yang kedua kita tanya ya, kita lihat sebelum adanya iklan dia membeli, sesudah adanya iklan dia tidak membeli. Jadi ya 1, 2 seperti itu cara inputnya. Kemudian orang yang ketiga ini orang yang konsisten ya, sebelum adanya iklan dia tidak membeli, sesudah ada iklan juga dia tidak membeli. Jadi kodenya adalah 2, 2. Jadi dalam statistik dalam
dalam pertanyaan kan kita tidak ada 1 atau 2 ya. 1, 2 itu kita definisikan setelah adanya jawaban. Misalnya sebelumnya dia membeli, sesudahnya tidak membeli kode 2. Membeli kode 1, 2 itu tidak membeli. Jadi kita masukkan datanya ke dalam Excel berupa angka, bukan berupa kalimat membeli atau tidak membeli. Seperti itu. Setelah kita input semua datanya sebanyak 200 ya. Nah, kita langsung mengklik aja Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialog, kemudian to Related Sample. Diklik aja. Kemudian saat muncul tampilan seperti gambar ini, kemudian masukkan variabel sebelum pada kolom variabel 1 dan variabel sesudah pada kolom variabel 2. Kemudian centang McNamara pada test type, kemudian oke. Jadi di sini ada variabel ya. Variabel sebelum dan sesudah ini kan ada di judulnya ya, di judul per kolomnya itu ada variabel sebelum dan sesudah. Jadi dimasukkan, tinggal di drag aja ke sini masing-masing variabel 1 sebelum, variabel 2 sesudah, kemudian di checklist McNamara. Kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK nanti akan langsung keluar hasilnya. Di sini nilai chi-square-nya di sini adalah 57,642. Sini sudah langsung keluar hasilnya 57,642 atau dengan nilai signifikansi 0,00. Jadi dari hasil pengujian itu terlihat bahwa nilai chi-square observasi adalah 57,642 dengan nilai p-value yang tadi sign asymptotic ini ya, signifikansi itu adalah 0,000. Di sini bahasanya p-value. Jadi karena nilai ini lebih kecil dari nilai alfa, p-value-nya 0 kan lebih kecil dari 0,05 ya. Maka keputusannya tolak H0. Atau bisa juga tadi menggunakan nilai chi-square observasi ini 57,64 dibandingkan dengan chi-square tabel, yaitu tadi 3,64 kalau nggak salah ya. Nah, itu sama caranya bisa melihat dari nilai p-value-nya atau dari nilai chi-square-nya. Kalau nilai p-value, itu kemudahannya kita nggak usah buka lagi chi-square tabel ya, kita langsung membandingkan dengan nilai alfa yang kita tetapkan itu berapa persen, apakah 5%, 10%, atau 1%. Nah, kemudian uji McNamara merupakan, jadi ini ya kesimpulannya ya, jadi uji McNamara ini merupakan salah satu metode statistik dari uji non-parametrik yang biasa digunakan jika statistik uji parametrik itu tidak dapat digunakan. Sampai di sini ada yang mau bertanya untuk contoh yang satu? Barangkali saya terlalu cepat. Sebelum saya kasih contoh yang kedua. Bu, mungkin Ya. saya ingin bertanya di yang hitung manual tadi, itu kan mencari tabel chi-square-nya kan pakai derajat kebebasan sama alfa. Tapi tadi itu alfanya itu 1 min alfa dulu ya dihitungnya. Iya, 1 min alfa. 100 ya. 1 min alfa. 1 min alfa. Jadi yang dilihat itu 1 min alfa derajat bebas dengan derajat bebas 1 ya. Yang dilihat ini 1 min alfa yaitu 1 dikurangi 0,05 jadi chi-square 0,95. Kalau misal nggak dikurangin 1 gitu, misal tetap pakai 0,05 alfanya, itu beda ya? Iya, hasilnya beda jauh. Baik. Bukan yang itu. Jadi harus 1 min alfa. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Oke, silakan. Ini ada yang raise hand ya. Vincencio Sagi. Ya, Bu. Silakan, iya. Jadi apa? Itu kan tadi contoh soalnya pakai Iya, uji dua pihak ya. Iya. Itu kalau misal kalau satu pihak itu pihak kanan atau pihak kiri, itu nanti dihitung manualnya yang di square table-nya itu
Nanti alfanya gimana, Bu? Chi-square tabel ya. Jadi ini chi-square tabelnya ini kan kita kan dalam uji McNemar ya, kita melihatnya dari 1 min alfa ya. Jadi tetap yang dilihat adalah 1 min alfanya 0,05 berarti chi-square 0,95 seperti itu. Jadi chi-square 0,95 dilihat derajat bebasnya adalah 1. Tuh, jadi langsung dilihat 3,8. Jawaban saya terjawab nggak ya? Saya agak Itu kalau uji dua pihak atau uji satu pihak sama aja, Bu, berarti. uji dua pihak maksudnya yang seperti apa? Mungkin maksud Vincentius itu kayak kan ada yang uji dua pihak sama uji pihak kanan sama pihak kiri, Bu. Terus maksudnya Vincentius itu biasanya kalau yang 1 min alfa itu digunakan untuk yang pihak kanan atau kiri gitu. Gitu nggak sih? Oh, Terus kalau misal yang uji dua pihak itu nggak dikurangin 1. iya, ya seperti itu kira-kira seperti itu sih Bu ya. Ini jadi ujinya kan karena ada satu treatment juga ya, jadi tetap yang dilihat adalah tetap 1 min alfa gitu. Oh ya, Bu. Itu berarti uji McNemar derajat bebasannya selalu 1 ya, Bu? Iya, Oke, terima kasih, Bu. oke saya lanjut aja ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Saya lanjut soal yang kedua. Nih, contoh yang kedua ya. Jadi contohnya di bulan April 2022 dilakukan survei di Desa Sukamaju. Rumah-rumah yang ada di suatu RT itu dinilai dalam kategori kotor, itu tandanya negatif dan bersih atau positif. Pada bulan Mei diadakan penyuluhan, kemudian tadi kan di April ya, kemudian di bulan Mei diadakan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan rumah dan halaman. Sebulan kemudian dilakukan penilaian seperti bulan April yaitu kategori kotor dan bersih. Jadi di sini kita mau melihat seperti apa perubahannya dan apakah signifikan adanya penyuluhan tentang kebersihan rumah dan halaman. Sebelumnya di sini sudah dibuat tabulasi ya. Sebelumnya kondisi yang awalnya rumahnya kotor menjadi bersih setelah adanya penyuluhan itu ada 14 rumah. Kemudian yang sebelumnya kotor, kemudian setelah ada penyuluhan itu tetap kotor, itu ada 4 rumah. Kemudian kondisi yang sebelumnya bersih, kemudian sesudahnya juga tetap bersih, itu ada 3 rumah. Kemudian kondisi yang rumahnya sebelumnya bersih, kemudian setelah ada penyuluhan justru malah menjadi kotor, itu ada 4. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dengan taraf nyata sebesar alfa 5%, apakah ada perbedaan perilaku yang signifikan tentang penyuluhan tentang pentingnya kebersihan rumah dan halaman. Jadi di sini kita melihat seperti kita akan mengujinya dengan uji McNemar. Nah, jawabannya ya karena desainnya itu bertipe 2 sampel berhubungan dan datanya berskala nominal dengan 2 kategori, yaitu bersih dan kotor, serta bertujuan untuk menguji perbedaan proporsi populasi, maka uji yang dipilih adalah uji McNemar. Jadi H0-nya adalah H0-nya peluang untuk berubah menjadi bersih dan kotor itu sama, H1-nya adalah peluang untuk berubah menjadi bersih dan kotor itu tidak sama. Tingkat signifikansinya alfa 5%, kemudian dalam kasus ini besarnya sampel N-nya adalah 25, dan banyaknya orang yang berubah jadi sikapnya dari yang berubah sikap mengubah rumahnya dari kotor ke bersih sebanyak 14 orang, dan kemudian yang berubah sikap dari bersih ke kotor sebanyak 4 orang, kemudian sebanyak 3 orang tidak berubah sikap tetap bersih, sedangkan 4 orang tidak berubah sikap tetap kotor.
di sini langsung kita hitung. Nilai chi-square hitungnya adalah Amin D ya. Amin D itu tadi yang berubah ya. Yang berubah tadi ada 14 dan 4 ya. Jadi di sini 14 dikurangi 4 di nilainya dalam bentuk nilai mutlak, dikurangi 1 kemudian dikuadratkan dibagi dengan 14 ditambah 4. Hasilnya chi-square hitung adalah 4,5. Kemudian kita melihat lagi nilai chi-square tabel ya. Di sini chi-square tabelnya tetap sama 3,84 karena nilai alfanya sama 0,05, derajat bebasnya juga sama yaitu 1. Keputusannya ya karena nilai chi-square hitungnya adalah 4,5 itu lebih besar dari chi-square tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi kesimpulannya berdasarkan data sampel yang ada dan dengan tingkat signifikansi 5%, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang nyata antara proporsi perilaku hidup bersih sebelum dan sesudah penyuluhan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyuluhan tersebut cukup efektif. Jadi di sini mungkin saya juga harus menegaskan lagi bahwa dalam proses pengambilan keputusan suatu pengujian statistik itu harus runtut. Pertama kita harus menuliskan seperti apa hipotesisnya, kemudian kita tuliskan juga tingkat signifikansinya itu berapa, kemudian kita deskripsikan lagi uji statistiknya, kemudian kita deskripsikan juga wilayah kritisnya, itu nilai chi-square-nya, chi-square tabel, atau bisa juga nilai p-value-nya gitu ya. Kemudian deskripsikan keputusannya seperti apa, kemudian deskripsikan kesimpulan. Nah, poin-poin ini adalah poin-poin yang harus runtut yang ada dalam pengujian statistik gitu. Jadi tidak boleh ada yang terlewat. Kesimpulannya tadi ya bahwa penyuluhan dari perumahan agar rumah itu bersih itu cukup efektif untuk mengubah rumah yang tadinya kotor menjadi bersih. Seperti itu. Ini cukup mudah dipahami ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Oke, ini saya lanjut dulu ke soal yang ketiga ya contohnya. Jadi di soal yang ketiga ini kita mau melihat memilih seorang supervisor atau pengawas yang baru yang akan memimpin perusahaan pembuat roti. Jadi dari 14 wakil pekerja yang diberikan kesempatan untuk menilai calon supervisor bernama Amir ya. Dari penilaian yang hanya mempunyai 2 pilihan yaitu suka dan tidak suka. Jadi dari 14 pekerja kita berikan angket ya, seperti apa penilaiannya. Apakah suka atau tidak suka. Nah, di sini kita nilai sebelum adanya treatment. Ternyata 6 orang itu setuju atau suka untuk memilih Amir, sedangkan 8 orang itu tidak suka atau tidak setuju. Kemudian setelah itu manajer SDM itu memberikan kesempatan kepada Amir atau calon supervisor itu untuk melakukan dialog dengan ke-14 pekerja yang tadi disuruh menilai. Termasuk rencana-rencananya, seandainya dia menjadi supervisor akan seperti apa. Kemudian setelah terjadi dialog dan komunikasi dua arah, sekarang manajer SDM sekali lagi meminta kepada 14 orang yang tadi menilai itu untuk memberikan penilaian kembali. Seperti apa? Apakah ada perubahan penilaian dari 14 pekerja itu terhadap calon supervisor Amir? Kemudian dari 14 karyawan, bisa terdapat pergeseran ya, yang sebelumnya berdialog itu merasa tidak suka, sekarang setelah berdiskusi menjadi suka gitu. Atau ada juga yang mungkin berpikiran sebaliknya, yang awalnya suka setelah berdialog dengan calon supervisor itu justru malah tidak suka. Atau apakah memang ada yang awalnya itu tidak suka, setelah berdialog tetap tidak suka, atau yang awalnya suka sebelum adanya dialog, kemudian setelah dialog dia juga tetap suka.
Nah, di sini hasilnya ya dari 14 pekerja, sebelum dialog Susi suka, sesudah dialog tidak suka. Rudi suka, sesudah dialog kemudian tidak suka. Budi sebelum dialog suka, sesudah dialog juga tetap suka. Nah, dari 14 pekerja yang didata ya, kita konversikan suka dan tidak suka itu dalam suatu kode, yaitu kode 1 untuk suka, kode 2 itu tidak suka. Kode ini diserahkan kepada peneliti, boleh kodenya 12 atau 01 atau apa ya, tapi biasanya itu 10 atau biasanya 01 atau 12 biasanya dalam statistiknya. Kemudian di sini data dari baris pertama ya. Oh ya, ini sudah saya jelaskan. Jadi dari 14 data ini kita konversi ke dalam angka. Nah, setelah kita lihat ya, dari 14 data yang dianggap tidak berdistribusi normal dan juga jumlah sampelnya itu karena nilainya sampelnya itu di bawah 30, maka kita sudah otomatis menggunakan statistik uji non-parametrik. Dan karena desainnya itu bertipe 2 sampel yang berhubungan dan data sampelnya itu adalah data nominal dengan 2 kategori suka dan tidak suka, serta tujuannya itu menguji perbedaan proporsi populasi, maka uji yang digunakan adalah uji McNemar. Dengan hipotesisnya, H0 adalah peluang untuk berubah menjadi suka dan tidak suka. Itu sama. Kemudian H1-nya adalah peluang untuk berubah menjadi suka dan tidak suka adalah tidak sama. Tingkat signifikansinya adalah 5%. Kemudian uji statistiknya, dalam kasus ini N-nya adalah 14. Kemudian jumlah orang yang awalnya suka menjadi tidak suka setelah dialog ada 4 orang. Jumlah orang yang sebelum adanya dialog itu suka, kemudian sesudah adanya dialog dia juga tetap suka adalah 2 orang. Kemudian jumlah orang yang sebelum adanya dialog tidak suka dan setelah adanya dialog juga tetap tidak suka ada 1 orang. Dan jumlah orang yang sebelum adanya dialog itu tidak suka dan setelah adanya dialog itu menjadi suka ada 7 orang. Dari sini kita yang kita perhatikan angkanya adalah angka yang mengalami perubahan, baik yang sebelumnya suka menjadi tidak suka atau yang dari sebelumnya tidak suka menjadi suka. Jadi yang kita lihat adalah angka 4 dan 7, angka yang ada di huruf A dan D. Jadi nilai chi-square hitungnya adalah nilai mutlak dari selisih A dikurangi D, dikurangi 1, kemudian dikuadratkan, dibagi A ditambah D. Jadi di sini A-nya 4, D-nya 7, berarti nilai mutlak dari 4 dikurangi 7, itu kan 3 ya. 3 dikurangi 1, 2. Berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat dibagi dengan 4 tambah 7. Berarti 2 kuadrat adalah 4, 4 dibagi dengan 11. Hasilnya 0,363. Itu adalah nilai chi-square hitung dari kasus ini. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel, di mana nilainya masih tetap sama, yaitu 3,84, karena kita menggunakan alfanya 5% ya. Jadi nilai chi-square yang kita lihat adalah 0,95 dengan derajat bebasnya 1. Karena nilai chi-square hitungnya 3,64 itu lebih kecil dari nilai chi-square tabel yaitu 3,84, maka keputusannya adalah tidak tolak H0 ya. Jadi tidak tolak gagal, kita gagal untuk menolak H0, artinya kita menerima H0 gitu. Berdasarkan data sampel yang ada dengan tingkat signifikansi 5% dapat dinyatakan bahwa belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara proporsi sikap pekerja sebelum dan sesudah dialog. Jadi artinya bahwa dialog yang dilakukan oleh calon supervisor itu tidak cukup efektif untuk mengubah sikap para pekerja untuk menyukai dia gitu. Jadi dengan adanya dialog itu belum cukup efektif gitu untuk mengubah pemikiran bahwa dia itu akan menyukai calon supervisor itu. Gitu. Sampai di sini. Untuk contoh uji McNemar ada yang mau ditanyakan? Apakah saya terlalu cepat? Mungkin belum, Bu.
Belum ya? Oke, saya lanjut ya ke uji Kohran. Bentar. Jadi uji yang kedua di sini adalah uji Kohran atau uji Q. Jadi uji Kohran ini merupakan perluasan dari uji McNemar. Kalau uji McNemar tadi hanya bisa membandingkan antara dua sampel berpasangan, di sini uji Kohran bisa membandingkan lebih dari dua sampel berpasangan. Bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini kita simbolkan K sampel berpasangan. K itu artinya lebih dari dua. Kemudian data yang digunakan di sini juga menggunakan data nominal dan ordinal. Jadi di sini kita mau melihat ya, seperti apa reaksi-reaksi dari N subjek terhadap K perlakuan yang diberikan secara berurutan atau bergantian. Jadi reaksi-reaksi tadi atau treatment-treatment tadi itu dinyatakan dengan 1 untuk sukses dan atau 0 apabila gagal. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya, dengan XIJ itu menyatakan 1 atau 0 sesuai reaksi subjeknya. Ini contohnya perlakuannya untuk subjek yang pertama ya. Di sini menyatakan ada sekian perlakuan ya. Di mana XIJ itu adalah jawaban sukses atau gagal. Kodenya tetap 0 dan 1. Kemudian yang diberikan kepada subjek ke I atas perlakuan ke J terhadap subjek tersebut. Kemudian LI ini adalah jumlah jawaban sukses dari subjek ke I. Nanti yang kodenya 1, 1 dijumlahkan di sini di LI. Kemudian GK ini adalah jumlah jawaban sukses atas perlakuan ke J. Di sini dijumlahkan ke bawah yang kodenya 1 atau sukses. Nah, kemudian di sini ya, Kohran ini adalah penemu dari uji Kohran itu. Dia menyatakan bahwa dari total banyaknya kejadian yang sukses atau dengan skornya 1 dalam suatu kelompok itu dianggap tetap. Jadi, jika hipotesis 0 itu benar, setiap perlakuan dianggap sama-sama memiliki peluang untuk menghasilkan salah satu dari skor 1 ini. Statistik uji Kohran ini mungkin lebih rumit dari yang sebelumnya ya. Uji McNemar di mana Q adalah Q sama dengan K dikali K min 1, sigma J 1 sampai dengan K, kemudian GJ dikurangi G bar dikuadratkan dibagi dengan K, sigma I 1 sampai N dari LI dikurangi sigma I 1 sampai N dari LI kuadrat. Di mana GJ ini adalah jumlah seluruh sukses dalam kolom ke J. Kemudian G bar adalah rata-rata dari GJ. Kemudian LI adalah jumlah keseluruhan sukses dalam baris KI. Nah, rumus di atas ini juga ekuivalen dengan rumus di bawah ya. Jadi untuk runtutannya mungkin kalau kita melihat rumus tadi bikin pusing ya. Kita langsung aja ke seperti apa prosedurnya dalam melakukan uji Kohran. Yang pertama, pastinya kita harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1. Jadi di sini H0-nya adalah proporsi atau frekuensi jawaban sukses sama dalam masing-masing perlakuan. H1-nya adalah proporsi atau frekuensi jawaban sukses minimal ada satu yang berbeda dalam masing-masing perlakuan. Kemudian yang kedua kita tentukan taraf signifikansinya atau alfanya mau berapa persen. Alfa ini ditentukan oleh peneliti, bisa 1%, 2%, 3%, 5%, 10%. Nah, kemudian ini alfa ini nanti akan menentukan nilai chi-square tabel ya, atau menentukan apakah H0 diterima atau ditolak dibandingkan dengan nilai p-value. Nah, kemudian yang ketiga, kita hitung statistik ujinya, di mana kita mengisikan skor 1 untuk setiap yang sukses dan skor 0 untuk setiap yang gagal. Pada tabel N dikali K seperti yang contoh di atas tadi. Langkah selanjutnya kita menentukan wilayah kritis. Jadi tingkat signifikansi dari nilai observasi itu ditentukan dengan membandingkan dengan tabel chi-square. Karena nilai Q mendekati distribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah K-1. K itu adalah
jumlah perlakuan ya. Kalau sebelumnya uji Kohran, uji McNemar kan perlakuannya ada 2 ya. Hanya 2 ya. Di sini K-nya itu kan hanya ada lebih dari 2 ya. Jadi di sini K-1. Derajat bebasnya K-1 untuk Kohran. Kemudian tolak H0 jika nilai Q atau nilai chi-square hitung itu lebih besar sama dengan chi-square tabel atau nilai p-value-nya kurang dari sama dengan nilai alfa. Kemudian setelah kita lihat wilayah kritisnya, kita ambil keputusan dan kesimpulan. Ini contoh untuk uji Kohran yang pertama. Jadi di sini contohnya adalah manajer produksi dari suatu PT, yaitu PT Aman, sedang mempertimbangkan pembelian 3 buah mesin untuk merakit komponen tertentu. Kemudian manajer tersebut memutuskan untuk mengambil 8 pekerja sebagai sampel, dan masing-masing pekerja diminta untuk bekerja dengan masing-masing dari ketiga mesin tersebut. Jadi pekerja yang pertama dia harus melakukan uji coba di mesin yang A, kemudian mesin yang B, dan mesin yang C. Nah, di sini ada angka 0 dan 1, di mana angka 0 didefinisikan bahwa kinerja mesin itu dirasakan tidak memuaskan. Kemudian angka 1, di mana kinerja mesin dirasakan memuaskan. Jadi, di sini pekerja yang pertama menilai bahwa mesin yang A itu bekerjanya tidak memuaskan, sehingga dia menuliskan di sini kita coding dengan angka 0. Kemudian masih di pekerja yang pertama, dia melakukan penilaian terhadap mencoba mesin B, ternyata juga tidak memuaskan. Kemudian mencoba mesin yang C ternyata memuaskan, sehingga diberikan kode 1. Sama kita isikan juga untuk pekerja selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, sampai ke pekerja ke-8. Kita isikan seperti apa penilaian dari masing-masing pekerja. Jadi di sini pertanyaannya ya, tentukan apakah ketiga mesin itu memberikan kinerja yang relatif sama. Apakah mesin A, B, dan C itu kinerjanya sama atau tidak gitu. Jadi kita mau melihat itu gitu ya. Di sini hipotesisnya H0-nya adalah semua perlakuan punya efek yang sama, atau dalam kasus ini ketiga mesin memiliki kinerja yang sama. H1-nya adalah tidak semua mesin itu memiliki tidak semua mesin itu mesin dari ketiga mesin itu memiliki kinerja yang berbeda, itu ya, bahasa mudahnya. Jadi untuk H0-nya kita menganggap mesin itu, mesin A, mesin B, dan mesin C memiliki kinerja yang sama. Sedangkan H1-nya itu kita menganggap bahwa mesin A, mesin B, dan C itu memiliki kinerja yang tidak sama. Nah, di sini nilai signifikansinya alfanya adalah 5%. Nah, setelah kita definisikan 0 dan 1 untuk setiap pekerja, hasilnya seperti ini ya. Pekerja yang 1, mesin A 0, mesin B 0, mesin C 1. Kemudian kita hitung LI, itu adalah jumlah dari 1. Berarti untuk pekerja yang 1, LI-nya adalah 1. Karena 0 tambah 0 tambah 1 itu 1 ya, sudah cukup jelas. Kemudian yang LI, ini LI kuadrat ya, L2. LI kuadrat ya, LI kuadrat itu 1 dikuadratkan tetap 1. Kemudian pekerja yang kedua menilai mesin A 0, mesin B 1, mesin C 0. Kemudian kita hitung LI jumlah dari yang 1 atau yang suka ya, yang sama ini. Itu ada 1, hanya 1 ya, 0 tambah 1 tambah 0, 1. Kemudian 1 kuadrat itu 1. Setelah itu pekerja yang ketiga. Pekerja yang ketiga itu menilai mesin A 1, mesin B 1, mesin C 0. Kemudian penjumlahan dari yang kode 1 ada 1 tambah 1 tambah 0, berarti 2. LI-nya 2, kemudian LI kuadratnya ada 4. 2 kuadrat jadi 4. Kemudian pekerja yang keempat menilai bahwa mesin A, B, dan C itu 1. Sama.
Kemudian LI-nya penjumlahannya adalah 1 tambah 1 tambah 1, berarti 3. Di sini 3 kuadrat ditulis di sampingnya 9. Kemudian pekerja yang kelima juga sama, kita jumlahkan ya dari penilaian dari mesin A, mesin B, dan mesin C, yaitu 1 tambah 0 tambah 0 itu 1, dikuadratkan tetap 1. Kita hitung sampai pekerja ke-8. Pekerja ke-8 di sini kita lihat mesin A dia menilai 0, mesin B 0, mesin C 0. Berarti LI-nya 0, karena 0 tambah 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian 0 dikuadratkan, itu 0, tetap 0. Nah, kemudian jumlah yang kode 1 dijumlahkan ke bawah semua ya. Mesin A yang kodenya 1 itu ada berapa? Mesin B yang kodenya 1 itu ada berapa? Kita jumlahkan ke bawah. Mesin C juga dihitung sampai ke bawah. Kemudian LI-nya juga kita hitung ke bawah, jumlahnya berapa. LI kuadratnya juga kita hitung ke bawah. Di sini jumlah dari mesin A, itu yang kodenya 1 ada 3, yang kodenya 1 untuk mesin B ada 4, yang kodenya 1 untuk mesin C ada 4, kemudian penjumlahan dari LI-nya ini ada 11, kemudian LI kuadrat di sini 21 ya. Nah ini rumusnya ya, rumit ya. Enggak sih, sebenarnya enggak terlalu rumit ya. Kalau kita paham alurnya, jadi di sini nilai statistik uji yang uji koheran atau uji Q, di sini kan K-1. K-nya itu kan ada 3 ya, 3 mesin, berarti di sini K-nya adalah 3. 3 dikurangi 1. Kemudian di sini ada rumus lagi ya, K dari 3, K-nya berarti 3 ya. 3 dari GJ kuadrat atau G1 sampai G1 tambah G2 tambah G3 dikuadratkan. G1 kuadrat tambah G2 kuadrat tambah G3 kuadrat dijumlahkan. Di sini ya berarti 3 dikali 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Tadi yang 3 itu di sini ya, yang penjumlahan dari yang kode 1 untuk mesin A, penjumlahan kode 1 untuk mesin B, penjumlahan kode 1 untuk mesin C itu 3, 4, 4. Berarti rumusnya 3 dikali 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Dikurangi 11 kuadrat. 11 itu diperoleh dari nilai LI ini ya. Jumlahkan ada 11. Nah, kemudian dibagi dengan 3 dikali 11. Dikurangi 21. Nah, 21 itu diperoleh dari yang kolom terakhir ini ya, 21. LI di masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Di sini diperoleh nilai Q, statistik hitungnya adalah 1/3 atau 0,33. Dan nilai statistik hitungnya adalah 0,1/3, kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Nilai chi-square tabelnya kita lihat berarti dengan derajat bebasnya adalah 2, yaitu K-1 ya, berarti 3 dikurangi 1 adalah 2. Nilai chi-square tabel dengan alfanya 5%, kemudian derajat bebasnya 2 itu ternyata adalah 5,99. Kita lihat chi-square ya, tabel chi-square. Nah, ini ya, tabel chi-square-nya di sini. Chi-square 0,95, kemudian derajat bebasnya 2, di sini diperoleh 5,99. Nah, karena nilai statistik hitungnya adalah 1/3 atau 0,33, itu lebih kecil dari chi-square tabel atau 5,99, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 atau terima H0. Artinya kita simpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, kita simpulkan bahwa ketiga mesin itu mempunyai kinerja yang relatif sama. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua di sini contohnya adalah catering ya, namanya Yudit. Yudit Catering termasuk dalam usaha kecil menengah yang khusus memproduksi donat.
Jadi catering donat, dia itu karena pangsa pasarnya itu mulai menyempit akibat banyaknya kompetitor usaha donat, maka divisi pemasaran mencoba membuat riset kecil untuk mengetahui preferensi atau kecenderungan seseorang untuk menyukai sesuatu. Jadi kita dari divisi pemasaran itu melakukan uji coba, melakukan uji coba dari donat itu seperti apa apabila dilakukan inovasi gitu ya. Karena biaya produksi untuk donat itu tinggi, maka di sini penelitian terbatas hanya melibatkan 10 responden gitu. Karena kan kalau 10 responden kita misalkan mencoba 3 rasa donat, berarti kita harus membuat 30 donat gitu ya. Hubungan ke biayanya seperti itu. Jadi karena biaya keterbatasan biaya, di sini penelitian hanya membatasi melibatkan 10 responden saja untuk mencicipi dari donat hasil kreasi. Jadi dari perusahaan catering ini dia membuat rasa yang baru yaitu rasa wijen, rasa jeruk purut dan rasa jahe. Kemudian kita disuruh dari 10 responden itu mencicipi atau suruh mencoba dari masing-masing rasa donat yang baru. Kita berikan kode 1 untuk respon suka dan kode 0 untuk yang tidak suka. Nah, di sini dari hasil penelitian ya, setelah responden pertama namanya Faras di sini mencoba donat rasa wijen, ternyata dia suka. Kemudian mencoba donat rasa jeruk purut, ternyata tidak suka. Kemudian Faras mencoba donat rasa jahe, suka. Nah, dari sini masing-masing orang dikonversi jawabannya suka dan tidak suka ini menjadi kode 1 dan 0. Nah, di sini kita pertanyaannya ya, dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah proporsi konsumen yang suka adalah sama untuk ketiga rasa donat tersebut gitu? Apakah konsumen itu sama? Apakah proporsi konsumen yang suka adalah sama untuk ketiga rasa donat tersebut? Artinya apakah konsumen itu suka dengan ketiga jenis donat yang hasil inovasi dari perusahaan gitu. Nah, kemudian dari sini ya kita melakukan uji kohran di mana H0-nya adalah proporsi konsumen yang suka adalah sama untuk ketiga rasa donat pada unit catering. Jadi H0-nya adalah mengira bahwa semua konsumen itu menyukai semua rasa donat gitu. Untuk H1-nya adalah proporsi konsumen yang suka ada yang berbeda dari ketiga rasa donat pada unit catering. Jadi H1-nya adalah menilai bahwa konsumen yang sudah mencicipi itu merasakan rasa yang tidak sama. Maksudnya ada yang suka, ada yang tidak suka. Di sini alfa ditentukannya adalah 0,05. Kemudian kita konversi jawaban responden atau jawaban konsumen ya. Dari Faras yang pertama wijen suka, berarti kode 1, jeruk purut tidak suka kode 0, jahe itu kode 1. Di sini kita konversi semua jawaban menjadi kode 0 dan 1. Setelah itu jawaban Faras dari ketiga donat dijumlahkan untuk yang suka, yaitu karena Faras menyukai wijen dan jahe, ada 2 jenis, berarti LI-nya adalah 2. Kemudian LI kuadrat yaitu 2 kuadrat berarti 4. Untuk Amar, karena karena mencoba wijen suka, kode 1, jeruk purut tidak suka, kode 0, kemudian mencoba donat rasa jahe, dia juga tidak suka, kode 0. Berarti jumlah jawaban yang kodenya 1 untuk LI, untuk Amar adalah 1. Kemudian LI kuadratnya 1 kuadrat tetap 1. Kemudian Aska di sini, Aska ketika mencoba donat rasa wijen, dia suka, berarti kodenya 1. Kemudian dia mencoba donat rasa jeruk purut tidak suka, berarti kodenya 0. Kemudian Aska mencoba donat rasa jahe itu suka, berarti kodenya 1. Di sini untuk Aska, nilai LI-nya adalah 1 tambah 0 tambah 1, yaitu 2. Kemudian kita hitung lagi LI kuadratnya, 4. Hal yang sama kita hitung untuk semua responden, mulai dari Farah sampai dengan Rahma. Kemudian kita hitung untuk setiap rasa
donat ya. Yang jawabannya 1 itu kita jumlahkan. Yang rasa wijen jumlahnya adalah 9. Yang suka rasa jeruk purut ternyata tidak ada sama sekali. Kemudian yang suka rasa jahe ada 8 orang. Kemudian jumlah dari LI juga kita jumlahkan ke bawah, yaitu ada 17. Jumlah dari LI kuadrat itu ada 33. Nah, dari angka ini kita hitung ke dalam rumus uji Q atau uji Kohran. Di sini Q-nya adalah sama dengan 3 dikurangi 1. 3 itu karena ada 3 rasa yang kita uji cobakan, yaitu wijen, jeruk purut, dan jahe. Jadi K-nya itu 3. Jadi 3 dikurangi 1 dikalikan dengan K, K-nya 3. Kemudian GJ kuadrat, G1 kuadrat, G2 kuadrat, G3 kuadrat. Itu adalah rasa yang suka dengan rasa wijen totalnya ya. Kan tadi orang yang suka dengan rasa wijen itu ada 9. Ada 9, kemudian berarti 9 kuadrat ditambah yang suka dengan jeruk purut ada 0, berarti 0 kuadrat ditambah yang suka dengan rasa jahe yaitu 8, berarti ditambah 8 kuadrat. Dikurangi dengan 9 tambah 0 tambah 8 dikuadratkan. Jadi ini beda ya. Yang sebelumnya itu masing-masing dikuadratkan baru dijumlahkan. Yang di belakangnya adalah dijumlahkan dulu masing-masing baru dikuadratkan gitu. Dibagi dengan K kali atau 3 dikali 17 ya. Karena LI-nya di sini sudah kita jumlahkan ada 17, berarti 3 dikali 17 dikurangi sigma dari LI kuadrat, yaitu 33. Hasilnya, Q-nya adalah 2 dikali 3 dikali 145 dikurangi 289 dibagi 18. Hasilnya adalah 16,222. Jadi dari nilai chi-square hitung dibandingkan dengan nilai chi-square tabel ya. Di sini nilai chi-square tabelnya adalah 5,99. Keputusannya karena nilai chi-square hitung lebih dari nilai chi-square tabel, maka tolak H0. Tolak H0 berarti kita terima H1. Kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan belum ada cukup bukti bahwa proporsi konsumen yang suka adalah sama untuk ketiga rasa donat pada unit catering. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Belum ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa konsumen itu suka dari ketiga jenis donat itu. Nah, ini soal yang ketiga ya, uji Kohran yang ketiga. Untuk yang sampai dengan soal yang kedua, apakah ada yang mau bertanya dulu? Silahkan, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, mungkin saya akan bertanya, Bu, untuk yang contoh soal yang pertama. Coba. Contoh yang pertama. Ini ya? Nah, itu hasilnya. Itu kan nilai chi-square-nya kan kurang dari tabel. Itu harusnya terima H0 atau bukan? Atau iya, terima H0. Di sini kan keputusannya gagal tolak H0 ya. Berarti terima H0. Nah ya, tadi saya salah baca. Mungkin apakah teman-teman ada yang mau bertanya juga? Mungkin ini ada usul dari teman-teman, katanya contoh soal ketiga itu suruh coba dikerjain sama anak-anak gitu, Bu. Boleh dulu gitu. dicocokkan boleh. Oke. Ini soal yang ketiga ya. Dicoba dulu. Nanti ini contohnya bisa dilihat ya. Jadi contohnya ini seorang kepala puskesmas itu ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien. Kode 1 itu puas, kode 0 itu tidak puas. Dari 3 aspek yang dinilai. Yang pertama nilai aspek kebersihan, yang kedua aspek pelayanan petugas,
Dan yang ketiga adalah aspek sarana prasarana di puskesmasnya. Jadi pasien disuruh menilai, 20 pasien di puskesmas itu disuruh menilai seperti apa kebersihannya, apakah puas atau tidak puas. Nah, dari 20 pasien ini datanya sudah ada, silakan adik-adik melakukan uji kohran ya dengan rumus yang tadi sebelumnya. Ada yang mencatat nggak rumusnya? Kiriin di screenshot dulu ya. Rumusnya sudah ada ya. Ini rumusnya ya.
Gimana? Apa udah selesai? Baik, Safina Okta. Enggak, guys, kepencet. Baik. Apakah dari teman-teman ada yang sudah selesai? Atau mau dibahas bareng-bareng? Gimana, ada yang mau ngasih jawaban? Udah selesai semuanya? Kalau enggak kita bahas aja ya. Tadi sudah mencoba ya, sudah mencoba soal ini. Mudah-mudahan sudah mencoba semua ya. Jadi kita akan menguji ya dari pengujian dari 20 pasien di puskesmas. Mereka 20 orang itu disuruh menilai kebersihan dari puskesmas itu seperti apa, memuaskan atau tidak, pelayanan petugas juga seperti apa penilaiannya, dan sarana dan prasarana. Ini penilaiannya berarti puas tergantung kepada responden ya, tergantung pada pasien ya. Dia kategori dia bersihnya seperti apa juga tergantung dari bersih menurut dari pasien ya. Karena penilaian bersih setiap orang itu kan berbeda-beda gitu. Makanya di sini jawabannya pasti berbeda-beda. Di sini juga pelayanan petugas jawabannya juga berbeda-beda. Sarana dan prasarana juga. Jadi dari responden yang pertama atau pasien yang pertama, dia menjawab bahwa kebersihan dari puskesmas itu bagus ya, sudah cukup bersih atau memuaskan. Kemudian untuk pelayanan petugas dia tidak puas gitu. Mungkin ada kekecewaan ya dari pasien puskesmas itu. Kemudian pasien yang pertama juga menilai sarana dan prasarana dari puskesmas itu kode 1 atau memuaskan. Sama halnya untuk pasien kedua, ketiga, dan keempat sampai ke 20 kita tanyakan hasilnya seperti ini. Nah, kita akan melihat apakah ada perbedaan kepuasan pasien terhadap 3 aspek di puskesmas tersebut dengan taraf kesalahan atau tingkat signifikansi 5%. Jadi hipotesisnya di sini H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien terhadap 3 aspek, yaitu kebersihan, pelayanan petugas, dan sarana prasarana di puskesmas. Jadi H0-nya adalah kita menganggap bahwa semuanya itu sama gitu ya. Penilaian dari 20 pasien itu sama. Sedangkan H1-nya kita melihat bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien terhadap 3 aspek di puskesmas. Jadi kriteria pengambilan keputusan di sini kita akan terima H0 jika nilai Q hitungnya atau statistik uji kohrannya atau uji Q-nya itu kurang dari sama dengan chi-square tabel. Kemudian tolak H0 jika nilai chi-square hitungnya itu lebih dari chi-square tabel. Uji yang digunakan di sini adalah uji kohran. Di sini kita menghitung ya. Dari nilai yang kode 1 untuk kebersihan, kita jumlahkan ke bawah, jumlahnya ada 8, kemudian jumlah yang puas dengan pelayanan kesehatan petugas, itu kita jumlahkan ke bawah, itu ada 11, kemudian jumlah yang puas dengan sarana dan prasarana ada 14,
Kemudian kita jumlahkan juga ke samping untuk kepuasan per pasien. Pasien yang pertama dia menjawab puas, itu ada 2, itu aspek kebersihan dan sarana prasarana, berarti ada 2. 1 tambah 0 tambah 1, 2. Kemudian respon pasien yang kedua juga kita jumlahkan nilainya ke samping ya. Jumlahnya kita jumlahkan ke samping semua, kemudian dijumlahkan ke bawah lagi. Kemudian jawaban dari RI atau LI ya, kita mungkin ini ya beda-beda, bisa RI, bisa LI. Yang penting intinya adalah sama yang akan kita hitung. Nah, di sini RI kuadrat itu 2 kuadrat 4. 2 kuadrat 4 dijumlahkan ke bawah, sigma RI kuadrat itu 69. Kemudian dari hasil penghitungan tabel itu kita pindahkan ke dalam rumus dari uji Kohran, yaitu Q sama dengan K-1 atau 3 dikurangi 1 dikali K dikali sigma C kuadrat J. Jadi masing-masing dikuadratkan ya. Jadi 3 dikurangi 1 dikali 3 dikali 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Itu masing-masing dikuadratkan baru dijumlahkan. Nah, kemudian dikurangi dari 33 dikuadratkan ya. Jadi semua dijumlahkan yaitu 8, 11, 8 ditambah 11 tambah 14 dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 3 dikali 33 dikurangi 69. 69 itu RI kuadrat. Hasilnya adalah 3,6. Gitu. Nah, ini tadi mungkin yang ditanyakan ya. Jadi karena nilai chi-square tabelnya itu kan bisa beda-beda ya. Kalau ini tabel yang kedua ini menggunakan tabel yang 0,05. Jadi hasilnya juga sama 5,99 di sini ya. Tadi akan ada yang bertanya ya. Jadi tergantung dari posisi tabel atau statistik ujinya yang kita pakai ya. Karena nilai chi-square-nya itu kita perhatikan dulu apakah dia sudah tepat ya. Karena di sini kita bisa 0,05, di sini 5,99 itu sama dengan nilai yang statistik uji yang pertama kali saya tampilkan ya. Karena kalau yang statistik uji yang pertama saya tampilkan itu nilai kritisnya itu di 0,95. Jadi kita saat melihat dari nilai tabel atau chi-square tabel itu kita perhatikan grafiknya ya. Grafiknya itu nilai kritisnya itu di mana gitu. Apakah di kurang dari atau lebih dari gitu, atau kita maksudnya apakah kita harus melihat dari alfa atau 1 minus alfa seperti itu. Tapi kalau kita sudah melihatnya itu sudah benar, pasti angkanya sama. Mau kita lihat dari 0,05 atau mungkin tabel yang satu, ternyata kita harus melihatnya dari 0,95, itu juga akan hasilnya 5,99. Nah, tadi kan kalau yang sebelumnya nilai statistik uji kalau uji McNamara itu kan 3,84 ya. Di sini juga sama, menggunakan 0,05, derajat bebasnya 1 itu sama angkanya yang di atas sini ya, 3,84. Sedangkan yang uji Kohran, karena kita menggunakan di sini ada 3 perlakuan, berarti derajat bebasnya adalah 3-1, yaitu 2. Derajat bebasnya 2, nilai alfanya 0,05, sehingga diperoleh 5,99, sama dengan tabel yang sebelumnya gitu. Jadi karena nilai chi-square hitung ini adalah lebih kecil dari nilai chi-square tabel, maka keputusannya adalah H0 diterima ya, dan H1 ditolak. Jadi karena H0 diterima, kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien berdasarkan 3 aspek di puskesmas. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan uji McNamara ya, uji Kohran di sini juga bisa menggunakan aplikasi SPSS. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi SPSS, kita harus ya kita ini ya, di langkah pertama kita membuat variabel dulu. Yang pertama kita klik variabel view ya. Klik variabel view, kemudian kita isikan nama variabel ya di sini karena ada variabel kebersihan, pelayanan dan sarana prasarana, kita buat di sini namanya. Kemudian di kolom desimal semua angka 2 itu menjadi 0 karena kita
di input yang kita input adalah data yang tidak ada desimalnya ya. Kemudian di kolom label kita tulis penjelasan. Kan kalau di nama itu hanya singkatan ya, kebersihan sama ya, kebersihan. Kalau pelayanan kan seharusnya pelayanan petugas. Nah, di labelnya ini kita jelaskan bahwa pelayanan itu adalah pelayanan petugas. Kemudian untuk Sarpras kita karena itu namanya Sarpras, kita di label kita jelaskan bahwa itu adalah sarana dan prasarana. Kemudian di kolom value dibuat kategori masing-masing variabel itu adalah 1 untuk puas dan 0 itu untuk tidak puas. Pada kolom measure, di sini semua skala data kita ubah menjadi data nominal. Nah, kemudian di sini kita menginput ya di sheet-nya data view, kita input jawaban dari 20 pasien. Kita input semuanya, kemudian setelah kita input, kita melakukan analisis data menggunakan SPSS, kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian correlated sample. Diklik, kemudian masukkan semua variabel, kan ada 3 tadi ya, 3 variabel itu kita di blok ya, kemudian diklik tanda panah itu biar dia pindah ke kolom test variabel, dipindahkan semua ke kanan, kemudian diklik statistik deskriptifnya itu adalah dicentang ya, yang deskriptifnya dicentang di sini, kemudian kohrannya juga dicentang yang di bawah, kohran Q-nya dicentang, kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan keluar hasil seperti ini. Di outputnya, di atas tabel ini menunjukkan bahwa dari aspek kebersihan terdapat 12 responden yang menyatakan tidak puas dan 8 responden yang menyatakan puas. Kemudian dari aspek pelayanan petugas terdapat 9 responden yang menyatakan tidak puas dan 11 responden yang menyatakan puas. Kemudian dari aspek sarana prasarana ternyata 6 responden itu menyatakan tidak puas dan 14 responden menyatakan puas. Ini juga output dari SPSS. Di sini terlihat bahwa nilai statistik hitung untuk kohraning atau uji Q-nya adalah 3,6 dengan nilai ini derajat bebasnya 2 ya. Kemudian nilai asymptotic significance-nya adalah 0,165 atau nilai p-value-nya adalah 0,165. Nah, dari tabel ini kita bisa langsung membandingkan nilai p-value atau asymptotic significance-nya itu dengan nilai alfa, yaitu 0,05. Jadi, karena nilai p-value-nya itu 0,165 itu lebih besar dari alfa, artinya H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan antara tingkat kepuasan pasien terhadap 3 aspek kebersihan di puskesmas. Nah, ini cara menggunakan SPSS, menggunakan uji kohran. Mungkin materi saya sudah selesai ya. Di sini barangkali ada adik-adik yang mau bertanya atau mungkin saya terlalu cepat. Bisa bertanya di saya. Ini saya kasih nomor HP ya, nomor HP barangkali ada yang mau bertanya. Saya kasih nomor HP di chat ya. Oh ya, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di tanggal 30 Juni ya, untuk membahas uji yang selanjutnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa di pertemuan selanjutnya atau sekarang juga nggak apa-apa, silakan. Bu, untuk sebelumnya PowerPoint-nya bisa di-share nanti. Saya share di chat ya. Boleh.
Ini materinya udah saya Baik, share ya. ya. Untuk Fadila Zunina Ulia, raise hand. Mau Oke, bertanya? silakan. Maaf Bu, izin bertanya, gimana caranya untuk menentukan dia itu pakai satu di tabelnya itu pakai 1 min alfa atau alfa aja? Itu gimana cara menentukannya Bu? Terima kasih. Oh ya. Terima kasih ya. Jadi yang kalau kita mau melihat ya, mana tabel yang kita gunakan tuh 1 min alfa atau alfa ya. Itu dari ininya, dari grafiknya. Biasanya kalau di tabel statistik uji itu kan di atas ada grafik ya, ada grafik. Kalau saya melihatnya dari grafik yang di atasnya itu. Sebentar ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya aja Pak ya, saya kasih contohnya ya. Soalnya materi yang itu saya belum buat. Kalau saya biasanya jawaban saya melihatnya dari grafik yang ada di atas tabelnya itu. Jadi setiap tabel statistik uji itu kan ada grafik ya, grafik yang mana dia itu yang diarsir dan tidak diarsir itu. Melihatnya dari situ. Baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi kalau di statistik uji itu yang diarsir itu adalah nilai dari ininya ya, nilai kritisnya gitu. Nanti selanjutnya saya jelaskan di pertemuan tanggal 30 ya, insya Allah biar lebih jelas. Baik, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Baiklah, kalau seperti itu sebelum saya tutup acara pada hari ini, sekali lagi barangkali masih ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan terlebih dahulu, bisa raise hand atau diketikkan di kolom chat Zoom. Ya, ini ada yang bertanya ya di chat ya. Taraf signifikansinya itu tergantung peneliti. Nah, bagaimana menentukan taraf signifikansi yang tepat ya? Jadi Muhammad Abdul Latif. Jadi taraf signifikansi memang ditentukan oleh peneliti. Jadi itu adalah seberapa yakin peneliti seberapa yakin peneliti itu yakin dengan hasil penelitiannya. Jadi ketika taraf signifikansinya itu 5%, maka keyakinan dari peneliti adalah 95%. Dia yakin 95% bahwa hasil penelitiannya itu benar gitu. Jadi tergantung dari peneliti bagaimana menentukan signifikansi yang tepat ya, seberapa besar kita yakin ya sebenarnya. Cuman rata-rata yang digunakan itu adalah 5%. Rata-rata ya, tapi ada juga beberapa yang menggunakan 1%, itu berarti dia yakin 99% itu tepat gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi keputusan ya, keputusan terima H0 atau tolak H0 gitu. Jadi semakin kecil itu nilai alfanya, berarti dia akan seharusnya dia harus mau nilainya 1% atau 5%, dia pasti keputusan yang peneliti itu sudah yakin benar gitu. Tapi kalau dia itu ragu-ragu, dia bisa menurunkan taraf signifikansinya. Jadi itu memang sangat random ya. Maksudnya tergantung kepada peneliti itu sendiri. Tapi untuk peneliti awal biasanya dia beberapa menggunakan 10%, tapi rata-rata sih tetap menggunakan 5%. Tuh. Karena kan semakin besar nilai
alfanya atau nilai kesalahannya itu ya berarti kan penelitian itu semakin tidak akurat seperti itu. Tapi kalau masih di taraf 90 ya masih dianggap ini ya. Karena dalam statistik itu selalu ada error. Jadi tidak ada yang namanya taraf signifikansinya itu 0. Tidak ada. Karena dalam statistik itu selalu ada error. Beda dengan matematika ya, ilmu yang pasti gitu ya. Tidak ada error. Kalau statistik itu pasti ada error. Karena ibaratnya kalau kita itu melakukan pengujian itu kan hanya yang diuji hanya beberapa orang ya, atau beberapa responden. Misalnya dari satu kelas gitu, kita mau melihat efeknya, misalkan setelah belajar statistik gitu ya, menjadi bisa atau tidak bisa itu kan kita mengujinya bisa hanya dengan 10 mahasiswa saja gitu kan. Nah itu kan pastinya tidak akurat ketika kita dibandingkan dengan kita menguji seluruh mahasiswa di kelas itu. Hasilnya pasti ada perbedaan, tapi kesalahannya itu kecil gitu kan. Seperti itu. Jadi menentukan taraf signifikansi yang tepat itu memang jawabannya agak sulit ya. Cuman kalau masih ini ya pakai 5% aja lah. Rata-rata 5% aja. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi dari Syukron Akbar. Ini saya kan bekerja di BPS ya. Nah, pekerjaannya apa aja? Nah, jadi di BPS itu kan Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik itu kan lembaga pemerintah non-departemen yang ada di bawah Presiden langsung. Tugasnya adalah melakukan pengumpulan data statistik dasar. Jadi data itu kan ada data statistik dasar, statistik sektoral gitu ya. Nah, BPS itu tugasnya mengumpulkan data-data statistik dasar. Nah, dalam proses pengumpulan data itu, kita kan melalui suatu proses ya, proses bisnis statistik yang meliputi pengumpulan data, kemudian pengawasan ya, kegiatan pengawasan di lapangan, kemudian setelah data itu dikumpulkan oleh petugas di lapangan itu kan metodenya di BPS itu pengumpulan datanya ada yang menggunakan kertas atau kuesioner, ada juga yang menggunakan HP Android. Jadi ada yang kalau menggunakan kertas berarti setelah data itu diperoleh dari pencacah itu datanya di entry. Nah, nanti ada petugas entry di kabupaten gitu. Nah, setelah data di entry, kemudian datanya itu ditabulasikan, kemudian dianalisis ya, disajikan dalam bentuk buku. Nah, di BPS itu ada banyak fungsi yang meliputi fungsi statistik sosial, statistik produksi, kemudian neraca wilayah dan analisis statistik gitu. Jadi itu bagiannya beda-beda. Ada yang bagiannya itu adalah bagian dalam pengumpulan data statistik sosial. Statistik sosial itu adalah seperti survei sosial ekonomi nasional. Nah, di situ berarti dia tugasnya di seksi itu dia mengkoordinir kegiatan survei itu. Mulai dari kegiatan di lapangan sampai data itu dihasilkan gitu. Seperti itu. Kalau dari adik-adik di sini ada yang berminat kerja di BPS? Fajar, Bu. Oh, ada. Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Iya, jadi di sini yang bekerja di BPS itu nggak harus dari lulusan STIS ya, bisa dari kampus lain. Nah, ini aja tahun ini tuh ada yang masuk dari CPNS umum ya, itu ada 2 orang, itu jurusannya tapi ini D3 statistik. Jadi tergantung kebutuhan dari BPS apakah akan mencari merekrut D3 atau S1 statistik atau matematik. Kalau terakhir ini yang direkrut itu D3 statistik. Jadi bisa dari kampus lain ya. Ya, sama-sama. Berarti ini baru semester 2 ya? Ya, Bu. semester 2. Berarti di prodi Sains Data sudah berapa angkatan? 3 baru ya? dua. Oh, baru 2.
satu angkatannya hanya satu kelas ya? Iya, masih satu Oh, kelas. satu kelas ada 40 orang. Ini kok ada yang baru masuk? Atau kelempar-lempar ya? Satu kelas ada 40 orang. Ada sekarang 38. Oh, 38 ya benar. Oh, ya udah. Baik, Baik, apakah ada ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah tidak ada ya, Bu. Saya tutup saja ya, Bu. Iya, iya. Baik, atas penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Asih tentang uji McNamara dan uji Cochrane tersebut, mungkin saya akan mengambil kesimpulan kembali. Uji McNamara dan uji Cochrane tersebut merupakan uji dari statistik uji parametrik, non-parametrik maksud saya, dalam suatu kasus kita itu dapat menggunakan uji McNamara jika kita akan menggunakan membandingkan dua data kelompok berpasangan dalam variabel nominal, yaitu dengan dua kategori. Seperti tadi contohnya sebelum dan sesudah atau iya atau tidak seperti itu. Sedangkan kita bisa menggunakan uji Cochrane jika kita akan membandingkan dua atau lebih data kelompok data berpasangan seperti itu. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Asih Septiwahyuni SST MSI yang telah berkenan untuk mengisi perkuliahan kami pada hari ini, serta saya ucapkan terima kasih atas antusias teman-teman yang sudah meramaikan acara pada hari ini atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Demikian saya selaku MC sekaligus moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan atau maupun penyampaian yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.